Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Seluruh pengurus yang kami hormati, orang tua kami, Bapak RW, Bapak RT, para penasihat pengurus masjid, ayah bunda yang tak bisa disebutkan satu persatu, hadirin wal hadirat sidang jamaah maghrib rahimakumullah, serta adik-adik dan anak-anak kami yang berhadir yang kami cintai. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat, nikmat dan kasih sayangnya kepada kita semua, dan senantiasa memberkahi hidup kita, menjadikan kehidupan kita bahagian aish kariman au mut syahidan, hidupnya mulia, matinya dalam keadaan syahid di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada hadis nomor urut 14 dan 15. Sebelum kita masuk kepada hadis nomor urut sampai hadis nomor urut yang ke-23, insyaallah kita lanjutkan nanti hadis nomor urut yang ke-24 dalam bab keutamaan zakat dan sedekah. Bunyi hadis pada pertemuan yang lalu, ibu dan bapa rahimakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. La hasada illa fisnatin. Jangan cemburu, kata Nabi, tidak boleh iri, kata Nabi, illa fisnatin, kecuali menyangkut dua perkara saja. Jadi dalam dua perkara ini boleh cemburu. Cemburu nengok kaya orang tak boleh. Cemburu nengok tampan orang, cantik orang tak boleh. Cemburu menengok pangkat jabatan orang tak boleh. Yang boleh cemburu itu, kata Nabi, hanya dua saja. Pertama, ibu dan bapa rahimakumullah, rajulun atahu Allahu malan, bila orang mendapatkan harta benda, lalu harta benda itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fasallatahu ala halqatihi fil haqq, lalu harta benda itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibelanjakannya ke jalan yang benar. Itu kalau nampak oleh kita orang macam itu boleh cemburu kita. Cemburu menengok amal ibadah harta benda dia. Karena tidak ada satupun amal yang ditempelkan kata jariyah kepada amal itu seperti Allah Ta'ala menempelkan pada kata sedekah. Maka ada istilah sedekah jariyah. Tidak ada haji jariyah, tidak ada amal ibadah lain yang menggunakan kata jariyah. Maka ibu dan bapa rahimakumullah, banyak kita tengok orang-orang yang spesial di atas dunia ini. Kalau ibu dan bapa lewat dari kota Mekah menuju ke Padang Arafah, maka sebelah kanan itu ibu dan bapa akan nampak beberapa hal yang unik. Pertama, nampak di sebelah kanan itu rumah Syekh Abdul Rahman As-Sudais. Lewat rumah Syekh Abdul Rahman As-Sudais nampak stadion di Padang Arafah. Sebelum sampai ke stadion itu, sebelah kanan ibu dan bapa rahimakumullah, nampaklah gunung-gunung yang di samping ataupun di lereng gunung itu nampak ada bangunan lebih kurang sebesar tiang masjid Nurul Muhsinin. Bangunan apa itu? Bangunan saluran air. Lebih kurang ratusan tahun yang lalu, ibu dan bapa rahimakumullah, kota Mekah mengalami musim kering, mengalami musim kemarau. Ada seorang perempuan dermawan, seorang perempuan kaya, yang kalau dia bangun, mohon maaf, ini sebuah hotel emas pun bisa dia bangun. Tapi kemudian kekayaannya itu bukan dibangunkan untuk hotel emas, bukan dibangunkan untuk rumah mewah, tapi yang beliau bangun itu adalah, ibu dan bapa rahimakumullah, sebuah saluran air yang itu mengelilingi seluruh kota Mekah. Coba ibu dan bapa bayangkan itu, saluran air dibangunkan sekeliling kota Mekah.
Nah, kota Mekah itu berapa luas? Kota Mekah itu satu provinsi, ibu dan bapak rahimakumullah. Siapa yang sanggup melakukan itu? Tentu seseorang yang hitung-hitung dunianya sudah selesai. Kalau tak selesai hitung-hitung dunianya, ini macam mana membangunkan saluran air untuk orang satu provinsi kalau hitung-hitung dunianya masih bermain, ibu dan bapak rahimakumullah. Jauhlah lebih elok investasi tanah, jauhlah lebih elok investasi sawit, jauhlah lebih elok membangun ruko sebanyak-banyaknya. Tapi beliau ibu dan bapak rahimakumullah sudah sampai ke tahap walal akhiratu khairul laka minal ula. Dia sudah berbicara tabungan jangka panjang, akhirah lebih utama, tabanas, tabungan dan sabananya. Inilah orang yang sudah sampai ke tahap ibu dan bapak rahimakumullah, harta itu tidak hanya menyenangkan badan di atas dunia, tapi dia mesti menjadi potensi tabungan sepanjang masa, tidak hanya sebatas dunia tapi sampai kepada akhirat nantinya. Itu kalau dapat oleh kita orang macam itu luar biasa. Ibu dan bapak rahimakumullah, bagaimana dengan di Indonesia? Ada yang membangun Masjid Kubah Mas. Itu kan sudah lama Pak Ustaz. Ada Ustaz Luqmanul Hakim. Masya Allah, Ustaz Luqmanul Hakim itu umurnya di bawah kita, ya kan dah ya? Masih muda sekali, belum lama betul berdakwah. Beliau ni alumni Gontor, ibu dan bapak rahimakumullah. Bayangkan oleh ibu dan bapak, kalau saya tak salah dengar, mobilnya untuk kepentingan masyarakat saja, untuk kepentingan umat lebih 500 unit. Masya Allah. Itu macam mana punya hati macam itu? Awak jangankan menyumbangkan 500 lebih mobil, menyumbangkan mobil ambulan rame-rame saja payah juga ibu dan bapak rahimakumullah. Ambulan rame-rame ya hendak. Itu tengok betul yang mau menyumbang 10 juta, 20 juta, 1-2 orang itu ibu dan bapak rahimakumullah. Maka ada yang ikut sekian ratus ribu. Ini 500 lebih mobil untuk digunakan kepentingan dan kemaslahatan umat. Orangnya masih muda, Ustaz Luqmanul Hakim. Ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi dia kan kaya Pak Ustaz. Kita ni rupanya ditengokkan oleh Allah Ta'ala, ibu dan bapak, orang-orang hebat di sekitar kita ni. Saya punya adik binaan, kita yang membina beliau ceramah. Tapi ibu dan bapak rahimakumullah, kita dibangunkan oleh beliau akan sesuatu hal. Saya paling tidak sudah belajar beberapa hal dengan beliau. Kebetulan ibu dan bapak rahimakumullah, dulu saya diminta oleh salah satu sekda menjadi PNS di satu wilayah. Karena saya berada di Pekanbaru, saya katakan saya tidak bisa Pak Sekda. Maka saya tawarkan ada orang soleh, bawalah orang soleh ini ke kampung bapak, saya bilang. Insya Allah baik dan berguna untuk bapak. Rupanya tidak cocok jurusannya, akhirnya istrinya, ibu dan bapak rahimakumullah. Nah, istri yang dimaksud istri Ustadz ini menjadi PNS setelah beliau di sana, ibu dan bapak akhirnya pindah ke salah satu wilayah di Kabupaten Kampar. Sekarang suami istri ini pindah di Kampar. Akhirnya si suami ini akhirnya menjadi PNS juga di Kampar. Tapi hebatnya ibu dan bapak, kalau saya tak salah hanya sekian tahun saja, hanya 3 tahun saja gaji PNS itu dia ambil. Selebihnya sampai hari ini gaji PNS itu semuanya beliau wakafkan. Itu kalau yang melakukan tu orang-orang usia 55 tahun bang, tak begitu terkejut-kejut kali kita. Tapi kalau seorang ustadz muda waktu itu usianya masih 30 tahun, dia mendapatkan PNS itu tidak mudah, lalu seluruh gaji PNS-nya dia berikan untuk anak yatim dan fakir miskin, dia sekolahkan mereka semua-semuanya. Allah ya Rabb. Tapi itu terjadi ibu dan bapak. Apakah kaya dia Pak Ustaz? Sampai hari ini ibu dan bapak mobilnya Avanza lama. Mobilnya masih Avanza lama, tapi dia punya hati macam itu. Kemarin saya dikiriminya foto. Saya foto. Bang, saya lagi bangun musola. Musola terapung kata beliau. Mana fotonya? Dikirimkan beliau. Rupanya beliau membuat musola dalam sungai Kampar. Saya tanya, kenapa dalam sungai dek? Saya bilang,
Bang, yang solat di masjid kita itu kan orang-orang yang berada dalam rumah. Saya berfikir, kata beliau, bagaimana menjaga solat-solat para pelayan. Saya berfikir, kata beliau, bagaimana cara menjaga solat tukang muat batu. Saya berfikir, kata beliau, bagaimana cara menjaga solat tukang muat pasir. Kita tidak sempat mikir itu, bang. Kita tak sempat mikir itu. Rupanya beliau sampai tukang nelayan pun, nelayan ikan itu, beliau pikirkan solatnya macam mana. Tukang muat batu, beliau pikirkan solatnya macam mana. Maka ibu dan bapa rahimakumullah, dibuatnya musalla di atas sungai Kampar itu. Sudah selesai lantainya, tinggal lagi menegakkan tiangnya. Mohon maaf sekali lagi, rumahnya masih rumah yang tidak ada rehab sama sekali. Orang yang punya jiwa macam ini cemburu kita. Cemburu karena ada orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cemburu yang boleh itu ibu dan bapa rahimakumullah, wa rajulun atahu Allahul hikmah. Cemburu kepada orang yang Allah kasih dia hikmah, hikmah di atas ilmu. Fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Lalu hikmah itu dia tunaikan, dia amalkan, dan selanjutnya dia ajarkan. Siapa di antaranya? Yang paling tinggi hikmah itu salah satunya adalah Khidir. Tak tahu Nabi Musa, Khidir tahu. Tak tembus oleh seorang Nabi, Khidir mendapatkannya. Lalu itu dia ajarkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Itu contoh yang paling besar. Mungkin dalam kehidupan ibu dan bapa rahimakumullah, kita ketemu orang-orang lain yang memang belum tentu tinggi sekolahnya, tapi hikmah hidup begitu dalam kehidupannya, lalu itu dia amalkan, selanjutnya dia ajarkan. Maka cemburulah kita menengok orang-orang seperti itu. Sukses bisnis dia, diajarkannya bisnis itu kepada orang lain. Lancar hidup dia, diajarkannya bagaimana kiat agar lancar hidup kepada orang lain. Dia tidak merasa bersaing dengan orang lain. Dia tidak merasa cemburu kalau ada orang yang mencapai apa yang sudah dia capai. Yang ada itu pembinaan. Dia bangga jika ada orang sukses. Dia bangga jika ada orang berhasil. Dia bangga kalau ada orang sekaya dia. Bahkan dia katakan, kalau kalian sukses, 100% kebanggaan kalian, 120% kebanggaan bapak, kata beliau. Orang-orang seperti ini cemburu kita menengok kelapangan hati dia. Inilah kaji kita pada pertemuan yang lalu. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Innallaha akhwa makhtassahum bin ni'ami limanafi'il ibad, kata Nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih bahagian-bahagian umat itu, ada orang-orang yang mendapatkan pengkhususan. Dalam hal apa? Dalam berbagai hal nikmat, yang nikmat itu limanafi'il ibad, bermanfaat untuk kepentingan orang banyak. Limanafi'il ibadah, bisa digunakan untuk hamba-hamba Allah yang lain. Baik itu karena kaya dia, baik itu karena ilmu dia, baik itu karena jabatan dia, baik itu karena lain sebagainya. Ibu dan bapak rahimakumullah, Allah Ta'ala curahkan kepada dia nikmat-nikmat yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Bisa saja di antara kita ini ada yang mendapatkan. Yukirruhum fiha ma badaluha, kata Nabi. Siapa yang membelanjakan, siapa yang mempergunakan nikmatnya itu limanafi'al ibadah, untuk kepentingan orang banyak, ma badaluha, kami takkan menggantikannya dengan yang lain. Kami lestarikan untuk dia itu, kami langgengkan untuk dia itu. Fa idza mana'uha naza'aha minhum, siapa yang menolak membelanjakan, menggunakan apa yang kami titip itu untuk kemanfaatan orang banyak, maka naza'aha minhum, kami cabut, kami ambil balik nikmat itu daripada dirinya, daripada diri mereka. Fahawwalaha ila ghairihim, lalu kami serahkan nikmat itu kepada yang lain. Ibu dan bapa, ayah bunda sekalian,
Seberapa banyak orang setelah pensiun, saya minta maaf ini, saya tidak bermaksud menyindir siapapun. Seberapa banyak orang setelah pensiun ingin berbuat untuk agama ini? Apa yang bisa kita berbuat? Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita perjuangkan? Kalau sudah pensiun itu tentu doa yang diperbanyak lagi. Maka mumpung bapak-bapak masih berdinas ini sebahagian, selagi ilmu itu masih melekat di kepala bapak, selagi jabatan itu masih ada di tubuh bapak, selagi pangkat itu masih menempel di pundak bapak, selagi pengaruh itu masih bergelayut di akal fikiran dan jiwa bapak, maka gunakanlah sebaik-baiknya. Karena suatu saat bapak nak berbuat tapi gigi tak lagi menggigit sama sekali. Ibu dan bapak rahimakumullah, saya mencontohkan ibu dan bapak rahimakumullah, misal hal-hal yang kecil. Saya tadi malam ditelepon ibu dan bapak karena ada informasi akan berdiri diskotik di Panam. Diskotik yang pertama, alhamdulillah kita bisa menggalang kekuatan masyarakat dan akhirnya diskotik itu tidak berdiri. Tapi kemudian orangnya akalnya panjang, berdirilah diskotik pengganti. Tak bisa kita masyarakat waktu itu memberhentikannya, tapi Allah Ta'ala kemudian memberhentikannya dengan ditemukan narkoba di situ. Sekarang diganti lagi namanya, nak muncul lagi diskotik berikutnya. Ibu dan bapak rahimakumullah, saya dihubungi oleh beberapa orang tokoh. Apa yang mesti kita lakukan Pak Ustaz? Nah, saat ini kekuatan kita ini hanya menghubung-hubungkan. Telepon si A, telepon si B, telepon si C, telepon si D. Lakukan gerakan bersama. Dan mulut kita itu masih didengarkan orang tak lama loh Pak. Jadi bapak-bapak yang masih didengarkan orang hari ini, saya ingatkan, mulut bapak itu didengarkan orang tak lama itu. Nah, alhamdulillah dalam waktu dekat akan kita buat surat pernyataan bersama. Kita laporkan kepada pihak yang berwajib untuk melakukan penolakan ini. Itu yang bisa kita lakukan. Nah, ibu dan bapak rahimakumullah, mengapa kita galang dukungannya? Mengapa kita galang orang-orang yang bisa berfikiran sama dengan kita? Tak lain tak bukan ibu dan bapak rahimakumullah, meyakini perkataan kita pun belum tentu selamanya akan didengarkan oleh orang. Kalau ada orang dalam hidup ni agak tak agak, agak tak agak, agak tak agak, beko ke beko, beko ke beko, beko ke beko, nanti ke nanti, nanti ke nanti, habis pengaruh lisanmu. Jangankan meyakinkan orang, meyakinkan bini kita, anak kita pun kita tak bisa. Saat itu kita nak berjuang, apa yang nak diperjuangkan? Tak ada lagi yang bisa diperjuangkan. Maka mumpung bapak-bapak masih didengarkan orang, dimanapun bapak-bapak, mau di sekolah kah, seperti Bang Haji Juliaris, ya kan? Mau di kantor-kantor kah, seperti abang dah, sebahagian di kantor-kantor, masih berpengaruh suara bapak tu, masih didengarkan orang, cakap ibu tu, lakukan. Karena suatu saat ibu dan bapak takkan didengarkan orang. Kalau tak digunakan itu sebaik-baiknya, suatu saat dicabut oleh Allah Ta'ala, dititip ke mulut orang lain, dititip ke pundak orang lain, dikasih ke tangan orang lain yang mengeksekusinya. Lalu dia hanya berkata, dulu ambo sabananya inginnya membuat macam tu, cuman telah ambil ambo melakukan apa je lah. Kalaulah terlewat masanya, terlewat kesempatannya, apa yang nak dicakap? Ya kan? Sama halnya ibu dan bapak rahimakumullah. Apa banyak ide tentang pengurus masjid ni Pak Ustaz? Banyak ide tentang pengurus masjid ni. Apa nak dibuat, apa nak dibuat, apa nak dibuat.
Ibu dan bapak rahimakumullah, di beberapa tempat saya temukan sudah ada masjid yang punya usaha sendiri. Sudah ada masjid yang sanggup menanggung seluruh SPP anak-anak yatim dan seluruh SPP fakir miskin. Sudah ada beberapa masjid yang saya temukan di tempat lain, anak-anak kuliah S1, S2 selagi dia masih anak-anak orang tak mampu ditanggung oleh masjid. Masih ada di tempat lain saya menemukan ibu dan bapak rahimakumullah mabit sekali sepekan. Jadi kajian tengah malamnya sekali sepekan. Di Pekanbaru tu, ibu dan bapak rahimakumullah, setiap jam 2 malam mereka kajian sampai subuh, sampai ba'da subuh. Masih ada di Pekanbaru ni ibu dan bapak rahimakumullah gerakan duha bersama. Ada gerakan kajian duha, macam-macam pengajian di Pekanbaru ni. Tapi kalau kita tak ambil ini kesempatan, suatu saat orang melakukan, kita hanya tinggal berkata, dulu sebenarnya Ambon ni je ambil ide macam tu, cuman inilah persoalannya. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, banyak ide-ide cerdas kita pernah terfikir tapi tidak mengeksekusinya, maka dia menjadi basi, lalu orang lainlah yang mengerjakannya. Makanya kata orang-orang bijak itu ibu dan bapak rahimakumullah, satu niat baik itu dari eksekusinya hanya berlaku 24 jam. Bila ada niat baikmu tidak engkau eksekusi paling lambat 24 jam kemudian, maka niat baik itu menjadi basi. Tapi kan belum tentu berhasil Pak Ustaz. Siapa yang bisa menjamin keberhasilan? Kami Pak 2 kali IKMI itu Kanda, 2 kali kita melakukan pembinaan pengusaha-pengusaha remaja. Tak mudah membuatnya. Bagaimana anak-anak usia 15 sampai 18 tahun kita rangsang berfikirnya untuk menjadi pengusaha. Kita buat pelatihannya. Terakhir itu kita buat pelatihan itu di Rumbai, ibu dan bapak rahimakumullah. Setelah kita lakukan pelatihan, kita bingung mana modalnya. Kita carikan modal, dapatlah modal waktu itu 3,5 juta per orang anak. Kita mintakan bantuan Pemprov. Ibu dan bapak rahimakumullah, jalan melakukan anak-anak itu berhasil Pak Ustaz? Belum berhasil. Tapi kalau tidak berhasil, apakah kita gagal? Paling tidak anak itu pernah memulai sesuatu. Orang yang pernah memulai sesuatu, paling tidak dia dalam hidupnya belajar. Kalau dia pernah melakukan hal ini, maka suatu saat dia tinggal membangkitkan batang terandam, ibu dan bapak rahimakumullah. Tapi kalau orang berfikir, rupanya panik pun bakerajo, tak jodoh hasilnya doh. Kalau hasil engkau kaji, maka engkau takkan pernah berbuat sampai seumur hidupmu. Hidup ini bukan masalah hasil, hidup ini masalah proses. Sekarang kita berfikir meme itu Kanda sudah kita mulai berfikir nih, bulan ini insyaAllah kita mulai gerakkan ke daerah-daerah pinggiran. Jadi meme itu masjid ilal masjid. Jadi biasanya kita buat dari satu masjid ke masjid lainnya, itu kajian mulai jam 2 malam. Mulai kajiannya jam 2 malam sampai